Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Baik, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Ini mana nih wajah-wajah tampan dan cantiknya? Itu mau lihat dong. Mana? On cam dong. Masa ibu doang on cam? Nggak ada ah. Yuk, diaktifkan kameranya. Sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Farhan, boleh dipimpin doa, Farhan? Baik, Bu. Untuk mengawali kegiatan hari ini, marilah kita berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih, Farhan. Ya, Bu. Oke, ada berapa anak nih? 31 ya kalian ya? Tapi yang hadir 32, yang hadir baru berapa nih? 14, 15, 16, 17, 18. Belum ada 20 acan. Coba ya di grup ibu. Oke, untuk hari ini seperti di minggu lalu, Ibu janji mau menjelaskan tentang galaksi dan planet-planet lainnya di tata surya. Hari ini kita akan pelajari itu. Lalu nanti untuk minggu depannya itu kita belajar tentang bumi full ya. Kita ke jagat raya dulu sebelum ke bumi dan lain-lainnya. Nah, untuk tanggal 6 Desember kita akan masuk ke PAS, penilaian akhir semester. Jadi, Ibu minta kerjasamanya sama kalian. Ibu jangan rumah cuma Bu, itu doang. Kak Bu sih belum, kita berdua udah. Apa-apa. Kamu gimana itu? Aja Ibu gara-gara dia masih bagi telur. Sering bilang nggak? Janji bener. Sering bilang pulangnya ya. Oke, lanjut ya. Untuk hari ini, saya mau ngomong apa tuh? Kita masuk tentang jagat raya. Ya, sebelum kita masuk ke video, materi, Ibu mau kasih video ya sedikit. Bu. Suaranya ada nggak, Nak? Ada, Bu. Nggak ada, Bu. Nggak ada, Bu. Nggak ada. Kan di pause. Tadi ada nggak? Tadi ada? Nggak ada. Serius, ini ada? Nggak ada, Bu. Nggak ada? Nggak ada. Oke. Bentar ya, bentar. Ada yang suka nonton Nusa? Ayo, ada nggak yang suka nonton kita? Nusa. Di sini muncul nggak suaranya? Nggak ada, Bu. Coba, Bu, volumenya digedein. Ini udah paling besar loh. Coba. Ada nggak? Nggak ada, Bu. Kok bisa nggak ada ya? Nah, Ibu fullin. Nggak ada suaranya, Bu. Apa nih? Biar ada suaranya. Ini pilih apa nih? Muncul nggak?
Ada? Ada Bu, tapi kecil. Kecil. Ulang ya. Oke. Tadi video pengantar kita, video motivasi, ya itu share screen. Nah, kira-kira apa sih yang bisa kita ambil dari video tersebut? Nilai apa yang bisa kita ambil dari video tersebut? Ada yang tahu? Ya. Tadi dijelaskan tentang penciptaan tata surya ya, menurut videonya Nusa. Nah, tadi ada di Al-Quran, dan dijelaskan juga bahwa bumi itu kecil, apalagi kita. Bahkan dinosaur yang ukurannya paling besar aja nggak terlihat kalau dari atas bumi bagi kita gitu loh. Jadi kita sebagai manusia itu tidak boleh sombong, tidak boleh angkuh bahwa kita tuh nggak ada apa-apanya gitu dibandingkan dengan ciptaan Allah yang maha luas ini. Oke, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama itu mengidentifikasi proses terjadinya bentuk dan sifat. Ibu tampilkan aja ya biar kelihatan. Bentuk dan sifat anggota jagat raya, lalu mendeskripsikan pengertian dan proses terjadinya jagat raya, mendeskripsikan pengertian dan proses terjadinya tata surya, dan terakhir mendeskripsikan matahari sebagai pusat dari tata surya. Oke, let's find out. Nah, jagat raya itu adalah sebuah ruang tempat benda langit berada, termasuk bumi sebagai tempat untuk kita tinggal. Lalu di jagat raya terdapat bermiliar-miliar bintang, planet, komet, meteor. Selain itu juga ada debu, kabut, dan gas ya. Jadi jagat raya itu komponennya isinya ini semua. Miliaran bintang, planet, meteor, komet, debu, kabut, gas.
Kita lihat satu-satu. Galaksi. Di dalam jagat raya itu ada galaksi. Nah, setiap galaksi memiliki bentuknya masing-masing dan memiliki jaraknya yang berjauhan. Ya, galaksi itu adalah sebuah sistem perbintangan yang maha luas yang di dalamnya terdapat jutaan bahkan miliaran bintang bersama dengan benda-benda langit lainnya sebagai anggota yang beredar mengelilingi pusat dengan gerakan yang teratur. Ciri-cirinya, galaksi memiliki cahaya sendiri, jaraknya jauh antara galaksi satu dengan galaksi lainnya, galaksi lain dapat terlihat, galaksi punya bentukan tertentu, dan memiliki lubang hitam. Nah, kita lihat ada 3 jenis bentuk galaksi berdasarkan Edwin Hubble di tahun 1925. Yang pertama ada galaksi spiral, ya, jadi bentuknya seperti spiral. Itu contohnya ada Bima Sakti, Messier 13 di Andromeda, roda biru atau blue pinwheel. Lalu ada galaksi elips, ya. Contohnya ada galaksi M87. Lalu ada galaksi yang tak beraturan, ada awan Magellan besar dan awan Magellan kecil. Kita lihat gambarnya ya. Nah, ini galaksi spiral. Dibedakan lagi menjadi 3 jenis, ada SA, SB, dan SC. Yang SA memiliki pusat yang lebih besar ya. Di tengahnya dia lebih besar, lebih banyak bintang-bintangnya. Ini kumpulan bintang-bintang ya, membentuk gerakan yang teratur tadi. Nah, contoh dari galaksi spiral adalah yang pertama Bima Sakti, galaksi kita, galaksi tempat kita tinggal. Nah, di sini galaksi bisa dilihat dari 2 sudut, dari atas kira-kira seperti ini bentukannya. Ya. Nah, tata surya sendiri, bumi kita itu letaknya ada di sini. Kita bisa nggak sih Bu ngeliat galaksi? Bisa. Kalau di daerah yang polusi cahayanya minim, di daerah-daerah, bukan di Jakarta ya, kalau di Jakarta kan polusi cahayanya banyak. Kalau malam hari banyak lampu-lampu. Kalau di daerah pegunungan atau daerah-daerah yang memang jarang penduduknya, biasanya kita bisa melihat langit kita itu banyak banget galaksinya. Ada kumpulan miliaran bintang ya, itu namanya galaksi Milky Way. Lalu ini dilihat dari samping, kira-kira bentuknya seperti ini. Lalu yang kedua ada galaksi Andromeda, bentuknya seperti ini. Ini masih contoh galaksi spiral. Lalu ada galaksi NGC 1232 di rasi Eridanus. Ada galaksi M81 di Ursa Major. Lalu yang kedua ada galaksi elips. Galaksi elips itu ada 3 jenis lagi berdasarkan kelonjongannya ya. Dari 0 sampai 7. Ini ada E0, E4, dan E7. E0 berarti yang agak bulat ya. Lalu E4 sedang nih, agak lonjong, tapi yang E7 ini paling lonjong ya. Lalu yang ketiga tadi galaksi yang tidak beraturan. Ada 2 jenis, IRR1 dan IRR2. Ini bentuknya tuh nggak kayak yang elips ataupun yang spiral ya. Tadi mereka teratur, kalau yang ini tidak teratur. Ini contohnya awan Magellan besar. Galaksi awan Magellan besar. Oke. Lalu selain galaksi, di jagat raya itu ada bintang. Tadi ya, bintang itu memiliki cahaya sendiri. Lalu ada juga gugus bintang, ini yang biasa disebut dengan rasi. Ini contoh rasi Virgo. Nah, setelah bintang, di dalam jagat raya juga ada yang namanya tata surya. Nah, where is our solar system? Di mana solar system kita, tata surya kita? Ternyata letaknya ada di sini. Nih, yang dipanahin, ternyata jagat raya, tata surya kita ada di sini. Ya, galaksi kita disebut dengan Milky Way. Ya, dan yang warnanya paling terang ya, di situ ada matahari, itulah tempat kita, ya, tempat tata surya kita, dan ada bumi di situ di dalamnya. Lalu kita lanjut, apa saja sih anggota di dalam tata surya? Nah,
Ada 8 planet yang menjadi anggota di dalam tata surya. Ya, ada Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptune. Coba Ibu tanya, kok tidak ada Pluto di sini? Kenapa tidak ada Pluto di sini? Pluto bukan planet kali, cuma bintang. Oke, Pluto katanya bukan planet tapi bintang. Ada lagi? Karena dia terlalu kecil disebut dengan planet. Terlalu kecil ya kalau dari ukurannya katanya. Ada lagi yang lain? Cukup? Nah, ternyata di tata surya kita, selain planet-planet ini, kita punya anggota-anggota lainnya ya. Di antara Mars dan Jupiter di sini, itu ada yang namanya asteroid. Asteroid letaknya di sini. Nah, si Pluto harusnya kan di sini nih, di belakangnya Neptune. Ya, kita lihat. Nih, di angka 11 ini masih ada Pluto. Nah, kecil banget ya tadi kata teman-teman, kecil banget Bu. Ya, di tahun 2006, lihat ya. Nggak ada. Oh ini. Nah, kenyataannya bahwa Pluto tidak lagi dikatakan sebagai planet. Kenapa? Karena di tahun 2006 ya seluruh perhimpunan astronomi internasional itu mereka sepakat bahwa Pluto bukan lagi planet, melainkan dia termasuk ke dalam dwarf planet atau planet kerdil. Dengan pertimbangan di sekitar orbit Pluto banyak dijumpai objek sejenis ya, yaitu objek tata surya yang mengorbit atau melintasi di luar orbit planet Neptunus. Jadi ada planet kerdil ya di sekitaran Pluto yang ukurannya tuh sama kayak Pluto ternyata. Ya, ada Ceres, Sena, Saron ya. Itu adalah planet-planet kecil. Jadi dia tidak lagi ya dikatakan sebagai planet karena ukurannya kecil dan orbitnya dia tidak teratur, tidak lagi mengorbit di matahari. Nah, kita lihat di gambar ini. Tadi yang Ibu bilang, di sini matahari, lalu ini Merkurius, Venus, Bumi, Mars. Ada bulan Mars. Nah, di sini ada asteroid belt atau sabuk asteroid. Nah, si asteroid itu letaknya ada di sini di antara si Mars dan si Jupiter. Ya. Nah, ini sabuk asteroid ini yang mengkategorikan ada 2 planet. Ada inner planet, planet dalam, sama outer planet atau planet luar. Planet dalam ada Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Di planet luar ada Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, Pluto, Nibiru. Ya, jadi karena ada asteroid ini dibedakan lagi ya, ada 2 planet, 2 jenis planet berdasarkan letak asteroidnya atau sabuk asteroid. Lanjut kita lihat satu-satu. Merkurius. Merkurius merupakan planet yang paling dekat dengan matahari. Dia punya revolusi selama 88 hari dan rotasinya 59 hari. Lama ya. Kita rotasinya berapa lama di bumi? 24 jam. Ayo. Bumi kita berotasi berapa lama? Rotasi muterin Ada yang matahari tahu? atau bumi muternya, Bu? Berapa? Rotasi yang bumi muternya itu kan 24 jam. 24 jam. Oke. Nah, kalau Merkurius itu 59 hari nih.
lama banget. Kita 1 hari 24 jam. Dia muterin badan dia sendiri itu 59 hari, lama banget ya. Jadi kayaknya nggak balance juga ya. Jadi rotasinya lambat dan temperaturnya lumayan cukup panas karena dekatnya dengan matahari ya. Jadi kalau ke Merkurius banyak eh, bolong-bolongnya, banyak kawah-kawahnya karena berdekatan dengan matahari. Ya, di sini kan ada bintik-bintiknya nih, ada noda-noda ya. Kalau kita terkena sinar matahari kan kulit kita langsung hitam, ada bintik-bintiknya hitam ya, kayak gitu. Nah, di Merkurius kayak gitu sama, karena dekat banget matahari, jadinya dia seperti itu planetnya. Nah, mungkin nggak di Merkurius ada kehidupan? Jawabannya di sini jelas, tidak mungkin. Karena tadi temperaturnya tinggi banget, Bu. Jangankan kita mau ke Merkurius. Dari bumi mau jalan ke Merkurius aja belum nyampe nih, di tengah jalan udah kena panasnya, saking panasnya ya. Jadi nggak mungkin di sana ada kehidupan. Lalu di Venus bagaimana? Venus merupakan planet yang paling panas ternyata di dalam tata surya. Ya, walaupun Merkurius letaknya dekat, paling dekat dengan matahari, ternyata si Venus ini lebih panas lagi. Dia sekitar 450-an derajat. Ya, jadi dia punya awan panas di dalam si Venus itu. Dia ada awan sendiri di dalam Venusnya, di planet Venus. Nah, itu yang menyebabkan si panas matahari akhirnya menyerap ke planet Venus ini. Jadi panas banget ya. Untuk revolusinya selama 1 tahun dia agak cepat ya, 225 hari. Tapi rotasinya ternyata lebih lama, 243 hari. Ternyata dia geraknya paling lambat, gerak sendirinya lambat, tapi ngitarin matahari sekitar 225. Jadi lebih lamaan rotasinya ya dibandingkan dia berevolusi dengan matahari. Kita lihat ke planet ketiga yaitu Bumi ya. Bumi katanya satu-satunya planet yang bisa ditinggali. Masa sih? Kita lihat. Bumi itu memiliki iklim yang stabil. Ya, kita punya lapisan atmosfer terdiri dari 7 lapisan atmosfer yang tebalnya itu Masya Allah sangat melindungi kita dari panas matahari, dari sinar UV ya, dari benturan benda angkasa. Kan di sini ada asteroid, ada komet, ada meteor ya, semua ditangkis sama lapisan ozon kita, sama atmosfer kita. Sehingga sebelum dia sampai ke bumi sudah terbakar dulu. Ukurannya pasti jadi lebih kecil ya, karena ada lapisan atmosfer. Nah, bulan itu merupakan satelit alami dari bumi. Satu-satunya planet yang punya satelit alami ya cuma bumi. Ya, itu untuk menyeimbangkan tadi ya. Nih, tanggal 19 ya, berarti ntar malam. Nanti malam kita akan kebagian gerhana bulan sebagian. Ini merupakan peristiwa langka. Kenapa langka? Karena gerhana bulan sebagian yang terjadi tanggal 19 nanti malam ya, dari jam 4 sore sampai jam abis maghrib itu bisa kalian lihat. Itu merupakan gerhana sebagian terlama sepanjang sejarah. Biasanya yang sejarah sebelumnya itu sekitar 3 jam aja, tapi yang untuk hari ini itu 3 jam lebih 28 menit durasinya. Ya, jadi ini merupakan fenomena yang langka selama 100 tahun terakhir atau 1 abad ya. Fenomena yang sangat langka, gerhana bulan sebagian. Nah, di Indonesia sendiri yang bisa melihat ya, yang bisa melihat dengan jelas itu daerah timur, Maluku, Papua. Tapi untuk daerah barat atau tengah mungkin bisa, tapi tidak jelas ya. Balik lagi nanti kita lihat cuacanya seperti apa. Kalau cuacanya memungkinkan untuk melihat gerhana bulan, kita bisa melihat. Tapi kalau tidak bisa ya sudah ya. Lalu lanjut kita ke planet yang keempat yaitu Mars. Mars dijuluki sebagai red planet. Kenapa? Karena planetnya warnanya merah. Merahnya dari mana? Di Mars itu banyak mengandung besi, Fe. Ya, besi itu bisa bikin karat. Nah, karat itu warnanya kan merah. Jadi menyebabkan daratan di Mars ini berwarna merah.
Jadi kalau dari jauh, dari bumi kita bisa lihat Mars itu warnanya merah. Ya. Tapi kalau pagi-pagi Bu, subuh itu ada bintang apa planet ya Bu yang terang banget warnanya putih. Nah, itu si Venus. Ya, kalau pagi-pagi subuh jam 3 jam 4-an itu kamu bisa melihat planet Venus. Dia disebut sebagai bintang fajar karena adanya di pagi hari, terang warnanya putih. Bagus banget ya, seperti bintang ya. Namanya dari jauh kan kelihatannya kayak bintang. Itu planet Venus. Kalau Mars itu planet merah. Nah, dia menurut peneliti kan sekarang ini banyak banget peneliti yang melakukan penelitian bahwa Mars bisa untuk ditinggali katanya. Ditemukan adanya oksigen dan air ya. Katanya seperti itu. Tapi kita lihat lagi ke sini tadi banyak mengandung besi dan di sini banyak sekali badai anginnya ya. Dia paling sering terjadi badai angin. Mungkin nggak sih kita tinggal di planet yang tiap hari terjadi badai angin? Kayaknya nggak mungkin ya. Walaupun memang di sana ditemukan adanya air dan oksigen, tapi air dan oksigen apakah bisa mencukupi untuk menampung seluruh manusia yang hidup di bumi ini? Sepertinya tidak juga. Dan lapisan atmosfernya dia ada, tapi tidak setebal bumi ya. Jadi benda-benda angkasa masih tuh hilir mudik ya, masuk ke dalam Mars. Jadi pasti kalau lagi ada misalnya asteroid datang nih, kamu buru-buru deh lari-larian pindah tuh ada asteroid ya kalau kamu lagi di Mars. Bisa-bisa punah kamu nanti ketika asteroid. Kita lanjut. Masih banyak nih materi kita. Kita ke planet Jupiter, planet yang paling besar di dalam tata surya. Dan dia punya waktu yang singkat, shortest day. Satu harinya itu 9 jam. Ya, jadi kalau kita rotasinya 24 jam, dia 9 jam 55 menit. Wih, berarti cepet banget tuh ya geraknya. Cepet banget Jupiter ya. Nah, Jupiter ini merupakan planet yang paling besar, ukurannya 50 kali lipat dari bumi. Jadi bumi itu kecil ya, nggak ada apa-apanya kayak kita tadi ya, balik lagi ke video Nusa. Lalu Saturnus, ini merupakan planet yang punya cincin. Uranus juga punya cincin, tapi cincin Uranus tidak terlalu kelihatan. Kalau Saturnus dia cincinnya tebal. Nah, cincinnya dari mana? Cincinnya itu berasal dari partikel debu ya, debu dan gas yang mengorbit di sekitar Saturnus. Sehingga dia seperti bercincin. Padahal itu isinya batu ya, gas dan lain-lain yang memiliki gravitasi di dalam orbit Saturnus. Lalu Uranus merupakan planet yang paling dingin katanya. Dia punya suhu minus 224 derajat Celcius. Ya, jadi nggak mungkin juga lah ada manusia yang hidup di sini ya. Lalu Neptunus, the ice giant, es raksasa. Balik lagi, dia paling jauh nih sama matahari. Semakin kesini kan letaknya semakin jauh sama matahari ya, pasti makin dingin. Ya, jadi di planet lain kayaknya tidak memungkinkan ada kehidupan. Lalu bagaimana Bu, alien ada apa enggak? Nah, itu kan kemarin sempat tanya. Alien, kayaknya nggak ada dah. Itu hanya science aja ya, fiksi ya. Jadi belum pernah ada yang bilang bahwa alien. Ada yang bikin film itu kan orang Amerika ya, karena mereka katanya sudah pernah datang ke bulan. Nah, ini tadi dwarf planet atau planet kerdil. Selain ada tata surya tadi ya, asteroid, di dalam tata surya itu ada juga yang namanya planet kerdil. Ya, ini mengorbit di sekitar Neptunus. Ada Ceres, ada Pluto, Makemake, Haumea, sama Eris. Ya, ini merupakan planet kecil atau planet kerdil ya. Dwarf itu kan kurcaci ya, kerdil ya, planet kerdil. Nah, ini tadi Pluto. Oke, coba dilihat gambarnya. Habis Merkurius ada planet apa ya? Venus, Venus. Habis Venus? Bumi, Bumi. Mars, Jupiter, Saturnus?
Saturnus, Uranus. Uranus, Neptunus, Pluto. Coba kita lihat. Benar ya. Ada Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, Pluto. Ini tadi sebagai planet kecil. Oke, kita lanjut. Masih ada beberapa anggota tata surya tadi. Ada asteroid, ini yang tadi letaknya di antara Mars dan Jupiter. Ibu bilang, ternyata asteroid ini ukurannya katanya kecil, tapi kecilnya ternyata 200 sampai 800 km. Ya. Dan kita lihat komet. Komet itu disebut dengan bintang berekor. Jadi dia seperti terbakar gitu ya. Batuannya ini batuan semua, asteroid itu juga batuan ya. Ada 4 komet. Nah, ada komet Halley, ini munculnya setiap 76 tahun sekali. Nanti muncul lagi sekitar tahun 2062. Terus ada komet Encke, ini 3,5 tahun. Biela 6,5 tahun. Ada lagi yang paling lama lagi Donoti, ini tiap 2000 tahun sekali. Lalu ada meteor. Waktunya udah habis ya. Ada meteor itu ada 3 istilah ya. Meteorit, meteor dan meteorit. Meteoroid itu yang masih melayang-layang di angkasa. Ya. Jadi ini tidak terlihat nih karena ada di luar angkasa meteoroid. Lalu yang sudah masuk ke lapisan atmosfer kita dan terbakar, ini disebut dengan meteor. Ya. Lalu meteor yang sudah sampai ke bumi dan jatuh ke permukaan bumi itu disebut dengan meteorit. Kita lihat. Nah, ini contoh meteor yang pernah jatuh ke bumi. Ada di Arizona, di Amerika Serikat. Ini terjadi sekitar 25.000 tahun yang lalu. Berarti ini lama ya. Waktu itu kehidupan masih belum seperti sekarang. Ya, nah, waktu itu bumi belum stabil, jadi masih banyak benda angkasa yang jatuh ke dalam bumi. Nah, itu juga yang menyebabkan dinosaur jadi punah, karena memang waktu itu bumi belum stabil seperti sekarang. Bumi masih panas banget ya, baru terbentuk, masih panas banget. Belum ada apa-apa, masih hamparan dataran yang luas ya, hanya satu benua, itu kan kita pelajari nanti ya. Nah, ini meteorit jatuh saat itu. Membentuk kawah dan cekungan seperti ini. Kelihatannya kecil, tapi ini ternyata luas, besar ya. Ini diameternya sekitar 200 km. Lalu ada satelit, ya, ada 2 jenis satelit. Ada satelit alami, kita ada bulan, sama buatan. Buatan ini ya seperti sekarang ini kita pakai untuk berkomunikasi ya, satelit komunikasi. Oke, kira-kira itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Ada pertanyaan? Silakan. Bu, saya mau nanya, Bu. Sebentar. Stop. Oke, siapa yang mau nanya? Saya mau nanya, Bu. Farhan. Iya, Farhan, silakan. Itu di dalam satelit kan banyak tombol-tombol, terus itu isinya apaan, Bu, di satelit itu? Satelit. Kita lihat ya. Satelit itu kan untuk menjalankan ya, untuk menyampaikan sinyal-sinyal gelombang-gelombang elektromagnetik gitu ya. Coba, mana nih gambarnya? Satelit komunikasi. Itu seperti kamu bawa kapal aja, Farhan. Ya, ada tombol untuk mengirimkan sinyal ke bumi, ada tombol untuk menjalankan si satelit tersebut supaya tetap di orbitnya bumi ya, nggak kemana-mana. Terus mana nih? Ya, nggak ada. Ada nggak videonya Farhan? Pas astronomnya lagi di dalam satelit. Nah, Bu? Video saat si astronomnya di dalam satelit. Nggak ada. Saya kan seringnya ya kan di YouTube ada yang streaming ya, Bu. Kan dia ngeliat di satelit tuh banyak tombol-tombol.
Saya bingung kan, pasti kan kalau teknologi yang maju pasti kan ada memakai listrik dong Bu. Sedangkan di luar angkasa listrik itu bagaimana? Apa pakai apa buat cahaya matahari buat menghasilkan listrik atau gimana tuh? Saya bingung gitu dong. Pakai Enggak. diesel kondangan. Dia memantulkan gelombang elektromagnetik sih untuk menyampaikan sinyal-sinyal. Jadi di dalam atmosfer kita kan bukan cuman kan nggak kelihatan ya, kayak kita ngelihat langit kita tuh kayak cuman ada awan dan udah warna biru aja gitu langit, ternyata itu ada atom, ada partikel atom ya, ada gas di lapisan ozon kita, itu ada gas metana, ada oksigen, natrium, helium, nitrogen, itu semua kan nggak kelihatan. Nah itu semua memantulkan gelombang elektromagnetik yang berfungsi untuk mengirimkan sinyal. Nah si satelit tadi, kalau kita pakai satelit untuk komunikasi ya, itu untuk memantulkan sinyal gelombang elektromagnetik yang didapat ya, supaya dapat apa namanya berkomunikasi dengan baik, seperti telepon aja sih seperti itu ya. Jadi kan nggak kelihatan kabel. Kalau di zaman dulu telepon itu agak ribet tuh, ada yang manusia yang mengerjakannya dari satu sinyal ke sinyal lain. Nah itu kan prosesnya balik lagi ya ke gelombang elektromagnetik. Itu di pelajaran TIK biasanya dipelajari, tapi kan nggak belajar TIK jadi mungkin masih kurang paham ya. Jadi di dalam lapisan ozon kita, di atmosfer kita itu ada yang namanya gelombang elektromagnetik. Nah, si satelit ini kan tidak melayang-layang di angkasa, dia masih di dalam orbit kita, masih di bumi. Dia ada di lapisan termosfer. Coba ya, lapisan atmosfer. Ini nanti kita pelajari di bab berikutnya sih, Farhan, tapi nggak apa-apa, for your information aja ya. Kita lihat. Bu, mau nanya dong, Bu. Bentar, belum selesai. Belum kelar nih. Nanti Farhan ini jadi kebawa mimpi. Nah, kayak gini Farhan. Jadi lapisan kita itu, lapisan atmosfer kita itu ada lapisan-lapisannya lagi yang paling luar. Ini eksosfer. Ini disebut dengan hampa udara. Jadi ini udah langsung berbatasan dengan ruang angkasa yang tidak ada apa-apanya. Jadi di situ kamu bisa melayang-layang ya di lapisan ini, eksosfer. Nah, si satelit itu ada di lapisan ini, termosfer. Jadi masih di dalam lapisan atmosfer ini. Nah, di sini banyak banget ada gelombang elektromagnetik yang terdiri dari partikel atau kamu belajar kimia lah ya, seperti nggak belajar ya IPS, aduh lupa itu. Di kimia itu biasanya dipelajari ada atom positif negatif ketemu, yaitu kan proses terbentuknya kilat juga ya, mereka menjadi benturan kilat. Nah itu kan kalau kita lihat kilat tuh seperti apa tuh, kalau kita nyolokin kabel ada percikan api yang keluar. Nah seperti itu, ada partikel-partikelnya di sini di dalam udara kita, ternyata banyak kandungan kimianya, ada gas-gas, ada partikel atom dan lain-lain. Lalu mesosfer ini tempat terbakarnya nih, meteor terbakarnya di sini. Jadi saat dia masih masuk ke sini masih aman. Nah, di mesosfer dia dibakar. Kenapa bisa terbakar? Di situ ada kandungan ya, nanti kita pelajari di bab berikutnya. Lalu stratosfer. Ini tempat pesawat terbang itu di sini di stratosfer. Lalu troposfer ini tempat peristiwa cuaca, awan, hujan ya, semua terletak di sini di lapisan troposfer. Seperti itu Farhan ya. Ya Bu. Baik Bu. Kenapa Hanif? Makasih Farhan. Terakhir Hanif. Kan di galaksi kan juga banyak planet kan, Bu, di galaksi lain selain Bima Sakti, Bu. Bintang-bintang. Itu ya. kemungkinan ada yang bisa ditempatin lagi nggak, Bu? Masih penasaran ya, Hanif kayaknya pengen move on ke planet lain nih. Oke, sampai saat ini peneliti masih mencari-cari planet mana yang layak untuk dihuni. Mereka sempat melirik ke Venus, ya. Tapi ternyata di Venus setelah diteliti, ya mereka kan ke sana ya, nggak mungkin neliti cuman dari luar satelit aja, tapi mereka juga mungkin kalau kalian pernah lihat ada yang pernah diterbangkan ya hewan. Nah itu untuk
percobaan gitu, karena ada yang manusia juga yang ikut meneliti di satelit itu juga ada penelitiannya. Jadi ada orang yang dikerjakan di situ, nah itu untuk meneliti benda-benda angkasa yang ada di jagat raya. Nah sampai saat ini masih dicari tahu Hanif, apakah di planet lain masih ada kehidupan. Kalau kalian lihat Star Wars, ada ya di planet lain ya. Di Star Wars ada, tapi kalau mungkin di real life-nya belum ada. Belum ketemu planet-planet yang bisa kita tinggali. Jadi untuk saat ini ya masih hanya bumi, dan kalau tadi balik lagi ke alien katanya ada di planet ini, kita nggak tahu. Karena masih menjadi pertanyaan apakah benar ada manusia yang tiba ke bulan seperti itu. Ya, karena kalau kita lihat di zaman dulu itu kan teknologinya belum secanggih sekarang. Mungkin kalau sekarang aja pun ada beberapa roket yang terbangkan ternyata gagal. Ada di tahun 19 berapa tuh ya yang roket baru diterbangkan langsung gagal. Jadi belum boro-boro untuk keluar dari lapisan atmosfer. Baru di ketinggian berapa dia sudah terbakar. Di zaman dulu kan teknologinya belum secanggih sekarang. Nah, mereka astronom dan ahli kosmolog masih meneliti itu Hanif. Tapi kita percaya aja sebagai manusia, sebagai makhluk Allah yang punya agama, kita yakini bahwa ya bumi itu satu-satunya tempat untuk kehidupan seperti itu. Kalau di galaksi lain tidak memungkinkan ya, karena dari sumber-sumber yang ada itu hanya di galaksi Bima Sakti, dan itu ada di tata surya kita, itu doang sih ada di bumi. Kalau untuk ke galaksi lain belum ada yang sampai keluar galaksi karena jaraknya jauh Hanif. Galaksi aja kan tadi kalau kamu lihat kecil ya, tapi sebenarnya itu luas banget Hanif. Mungkin jaraknya bisa sampai jutaan kilometer. Galaksi satu dengan galaksi lainnya itu jaraknya jauh. Kenapa? Supaya mereka tidak terjadi benturan, supaya tidak terjadi tabrakan. Di dalam galaksi itu kan ada gaya gravitasi. Nah kalau misalnya galaksi satu tetanggaan misalnya ya, aduh itu bisa nanti ada yang kesini, ada yang kesana, ada yang bisa pindah-pindah, tapi enggak. Allah sudah menciptakan semuanya dengan sangat teratur, dengan sangat sempurna supaya tidak ada kerusakan gitu seperti itu. Ada lagi sebelum ibu tutup? Saya mau nanya Bu, Oke, Sultan. gimana cara, tadi kan peneliti tahu ya Bu ya, bentuk-bentuk galaksi. Nah itu bagaimana cara dia tahu Bu? Karena kan galaksi satu dari galaksi lain aja jauh banget. Bahkan nggak mungkin kan mereka ngirim astronot ke sono, bahkan astronot dari bumi ke bulan aja masih abu-abu gitu, bener apa enggak? Bagaimana mereka tahu? Apalagi kan jauh-jauh banget dan mereka tahu semua bentuk spesifiknya kayak gini gitu. Oke. Jadi tadi ya sempat Ibu bahas bahwa untuk melihat itu semua kita menggunakan alat yang namanya satelit. Ya, ada yang satelit di angkasa kita banyak loh. Nggak cuma satelit Palapa, satelit telekomunikasi, enggak. Ada satelit yang untuk memotret keadaan bumi, ada yang memotret planet-planet lainnya, ada yang untuk memantau galaksi-galaksi ya, seperti itu. Jadi itu kan sekarang udah canggih, ada kamera yang bisa kamera tele yang bisa ngezoom sampai berapa puluh kali bahkan ratusan kali. Nah itu mereka pakai itu Sultan untuk melihat ke galaksi lain, ke planet-planet lain seperti itu. Jadi dari satelit si astronot tersebut mereka memotret, meneliti, memvideokan menggunakan alat yang sudah canggih, mereka rangkai kamera atau video yang sudah punya kemampuan zoom in-nya luar biasa. Nah itu dari situ semua kita bisa melihat itu. Kalau untuk keluar itu nggak mungkin ya, jadi si satelit aja masih ada di dalam atmosfer kita. Kalau keluar itu mereka nggak bisa, itu kan hanya, ini kebanyakan nonton film Star Wars ini itu hanya di film ya, jadi saat ini masih belum ada yang bisa sampai kita ngomongin tata surya dulu deh, untuk sampai ke misalnya Uranus itu belum ada, itu semua menggunakan satelit. Makanya masih menjadi konspirasi apakah benar manusia sudah pernah ada yang tiba di bulan seperti itu. Karena kalau kita lihat di zaman dahulu
teknologi belum secanggih seperti sekarang. Kalaupun benar ya syukur alhamdulillah gitu kan, kita bisa mempelajari itu. Tapi kalaupun belum, berarti selama ini kita dibohongi seperti itu kan. Jadi masih ada yang berkata bahwa itu tidak benar, ada yang bilang itu benar dan lain-lain. Makanya kan mungkin kalian di SD nggak pernah belajar lagi kan tentang itu. Orang yang pertama kali sampai ke bulan siapa gitu, nggak pernah ditanya itu lagi kan, karena memang masih menjadi pertanyaan benar atau tidaknya. Ya, jadi yang ada di jagat raya itu masih menjadi misterius. Semuanya masih misterius. Tidak ada yang tahu, walaupun kita secanggih apa, sepintar apa, itu sudah kuasanya Allah, sudah kuasanya Tuhan. Ya, nggak bisa diperdebatkan karena itu bukan untuk didebatkan, itu kuasanya Allah. Seperti itu. Kita sebagai manusia hanya bisa mengilhami, mempelajari bahwa Allah itu maha dahsyat, luar biasa. Dia bisa menciptakan semua sedetail itu, sesempurna itu. Bayangkan kalau di bumi kita ini isinya cuma daratan aja, tidak ada pegunungan, tidak ada bukit, lereng, tebing, ya. Tidak bisa kita mengagumi keindahannya karena isinya cuma dataran, hamparan luas kayak gitu doang. Tapi Allah pun menciptakan dengan sangat sempurna. Dia memberikan adanya lempeng, walaupun memang gerakan lempeng itu ada positif negatifnya ya. Yang positifnya kan terbentuknya gunung api, ya kita bisa naik gunung, kita bisa melihat keindahan alam, kuasa Allah segala macam seperti itu. Ya, jadi untuk teori-teori atau mungkin permasalahan yang ada di dalam jagat raya, semua orang masih kepo, ya, masih pengen tahu apa sih sebenarnya, bagaimana sih sebenarnya terbentuknya, lalu bagaimana cara melihatnya, kok bisa, benar nggak sih kita dibohongin apa enggak gitu. Nah itu kita masih penasaran. Nah kalian tugasnya nanti kalian bisa pelajari itu, ya siapa tahu nanti kalian ada yang mau jadi astronot, kalian nanti bisa gabung di NASA, membuktikan benar atau tidak kehidupan di planet lain ada atau tidak, seperti itu. Bagaimana kita bisa meneliti, bagaimana kita bisa tahu galaksi A bentuknya begini, galaksi B bentuknya begini, itu bisa kita pelajari nanti. Makanya kalian sekarang masih di sekolah, ya kalian belajarlah dengan benar, manfaatkan waktu kalian di sekolah dengan baik, supaya nanti syukur-syukur kalian bisa mewakili Indonesia untuk menjadi orang pertama yang tiba di planet lain, di bulan, atau bisa di planet lain. Siapa tahu ya, kita nggak ada yang tahu itu. Makanya, nah ini fungsi dari pembelajaran itu, supaya menarik kalian, menambah wawasan kalian untuk mengetahui apa saja sih yang ada di dalam ini. Ada lagi pertanyaan? Saya Bu, Oke, ayo silakan. kan ada yang namanya Voyager 1 ya Bu, Apa yang tuh? kayak satelit gitu ya Bu, yang diluncurkan pada tahun 1977-an. Ya, Itu kan kenapa? sudah meninggalkan tata surya dari tahun kemarin-kemarin. Itu sering memberikan informasi juga ke bumi. Itu cara memberikannya bagaimana Bu? Kan Ya nggak ada itu. sinyal Bu. Dia udah nggak jelas letaknya di mana gitu ya. Iya Bu. Nah, kalau kalian pernah lihat film Gravity, pernah lihat nggak? Enggak, Bu. Jadi ada semacam, kalau ini aja deh yang dekatnya aja. Pesawat yang jatuh ke dalam laut, itu kan ada sinyal SOS, sinyal darurat yang masih bisa dimanfaatkan walaupun di kedalaman yang tidak mungkin dijangkau, ya. Jadi masih ada sinyal walaupun sinyalnya cuma munculnya sekitar 5 atau 10 menit sekali. Jadi masih ada sinyal SOS di situ. Nah, di dalam satelit juga sudah ada kontakan seperti itu, jadi sudah dipertimbangkan semuanya. Sinyal darurat sudah ada untuk mengirimkan data, dan mungkin berarti si roket tersebut masih dalam keadaan baik-baik saja dan mungkin tidak ditinggali, ya, tidak ada manusia yang tinggal di situ, mungkin hanya percobaan atau apa. Ibu juga belum baca tuh Ayub. Kemungkinan yaitu masih ada sinyal, ya, berarti dia menggunakan teknologi yang canggih banget itu ya, baterainya masih ada, sinyalnya masih ada, atau menggunakan gelombang elektromagnet.
Nah di PJ SIG kemarin kan kita udah belajar tuh sumber tenaga tidak hanya dari matahari, ada dari gelombang elektromagnetik untuk buatannya ya. Nah itu bisa dibuat, gelombang elektromagnetik itu bisa dibuat. Selain kita bisa dapat dari lapisan atmosfer yang alami, kita bisa membuat itu. Nah mungkin itu masih bisa buat puluhan tahun kayaknya Ayub ya. Nanti coba Ibu cari tahu dulu deh Ayub ya. Karena Ibu belum tahu tuh masalah itu. Tapi pasti dia ada sinyal, masih ada sinyalnya seperti tadi Ibu bilang pesawat yang jatuh di kedalaman sekian meter aja masih kita bisa dapat black box-nya kan. Tahu posisinya ada di mana. Seperti itu. Masih ada sinyal darurat tuh masih ada. Di film Gravity nanti kalian bisa nonton ya, itu filmnya bagus banget. Dia menceritakan tentang perjalanan dia sebagai astronot di sebuah satelit, kemudian ada musibah satelitnya, saat dia lagi ngebenerin satelit lainnya, ada musibah terkena oleh hujan batu ya, meteor. Dia jadi layang-layang di angkasa, bahkan sampai ada yang temennya sudah keluar orbit ya, keluar jagat raya sampai radius berapa, akhirnya dia nggak selamat gitu. Jadi udah mukanya sudah bolong gitu ya, helmnya, pelindungnya itu baju astronotnya sudah kebuka. Mungkin kan terkena benturan batu tadi ya, batu hujan batu yang terjadi di di jagat raya kita, di lapisan eksosfer tadi. Seperti itu, nanti nonton deh film Gravity-nya. Di situ juga ada temannya yang terlempar sampai berapa meter gitu ya. Dia nggak tahu posisi dia, tapi di situ masih kelihatan sinyalnya. Jadi dia masih bisa ngedeteksi temannya itu ada di posisinya ada di mana kayak gitu. Walaupun dia udah nggak bisa ngeliat bumi. Jadi di situ dia udah nggak bisa ngeliat bumi, cuman ruang kosong doang kata dia. Saya nggak tahu letaknya di mana, nggak bisa kedeteksi. Akhirnya dia disuruh mencari, suruh maju ya, suruh mengikuti suatu benda yang bisa dia lihat, sebenarnya masih bisa terlihat. Ternyata dia bisa melihat satelit lainnya tuh, ada satelit yang bisa terlihat katanya gitu. Jadi dia bisa tahu posisi temannya ada di kalau di ruang angkasa itu kan pakai longitude gitu ya, itu latitude ya, itu nanti kita kalau kita belajar, kalau kalian masuk ke kosmologi ya di UGM itu ada jurusan geografi. Kalau kalian mau seriusin ini, nanti kalian masuk ke UGM aja, di geografinya ada ya. Kalau mau ke internasional langsung ke universitas lainnya ada yang langsung meneliti ini. Kalau di Indonesia sendiri belum sampai situ. Kalaupun kalian mau jadi ahli astronom atau ahli kosmolog, itu kalian kuliahnya di UGM. Nanti paling kerjanya kalau di Indonesia itu kalian bisa di LAPAN, BMKG, ya. Kalau ke internasionalnya ke NASA. Ya, Ayub ya. Nanti coba Ibu baca-baca lagi. Oke, ada lagi pertanyaan? Bu. Ya, Sultan. Tadi kan Merkurius planet yang paling dekat sama matahari. Habis itu dia berkarat dan bolong-bolong, Bu. Ada kemungkinan nggak, Bu, dalam jangka waktu yang panjang itu kan panas berkarat, itu bakal hancur planet? Ya, ada kemungkinan di matahari itu kalau kita lihat ya, itu ada fotonya kan. Matahari kan dia ada badai matahari itu, kalian pernah lihat nggak di YouTube? Badai matahari. Ini diteliti dulu nih, yang realnya mana ya? Ya, di-share. Aduh, suaranya tadi di sini.
Nah, ini satelit NOAA GOES ya. Dia meneliti tentang matahari. Jadi setiap satelit itu ada fungsinya masing-masing ya. Tadi seperti yang gue bilang. Ini kasihkan Bu anak-anaknya Bu. Iya makanya Bu. Oh iya mantap lagi. Rapi Bu. Oh ya udah. Kasihkan mereka nggak mau udahan nih kayaknya nih. Bu sampai pulang. Kasihan ini guru lain. Udah nanyain mau masuk. Jadi ada badai matahari ya di dalam matahari. Ternyata matahari itu seperti ini badainya. Badai berkekuatan terbesar. Nah ini kalau dia sudah terlempar-lempar keluar ya mengenai Merkurius, kemungkinan Merkurius bisa hancur. Tidak hanya Merkurius, berarti planet lainnya berikut hancur. Kiamat itu tanda-tandanya kan saat matahari sudah hancur. Mendekati bumi ya seperti itu di dalam Al-Quran. Sudah di atas kepala kita berarti itu sudah kiamat. Nah kalau si Merkurius lagi, si matahari ini ya, si matahari ini udah capek ya, dia pengen muntah ya istilahnya kayak gitu, dia mengeluarkan badai matahari. Badai matahari ini berbahaya untuk planet-planet lainnya, untuk bumi kita juga ya. Saat badai matahari ini terjadi, beberapa daerah di bumi kita itu ada yang panasnya luar biasa. Sekarang ini banyak banget sih fenomena yang terjadi ya, fenomena ganjil lah. Di Arab terjadi salju, di Bandung hujan es ya, itu berarti tandanya bumi kita udah nggak stabil. Berarti kiamat sudah makin dekat ya. Seperti itu Sultan. Ada lagi? Kasihan nih Bu Retno mau masuk pelajaran. Ada lagi nggak? Kita clearin deh. Cukup Bu. Cukup ya, kita lanjut lagi di minggu depan ya. Nanti kita cari-cari lagi. Ya, kalau kalian punya info-info apa boleh share ke Ibu, nanti kita diskusi bareng-bareng. Kira-kira itu saja yang bisa Ibu sampaikan untuk hari ini. Nanti Ibu share materinya. Di sini ada worksheet-nya. Nanti ya Ibu tampilin bentar. Nah, ini ada worksheet-nya. Ibu cuma mau tahu ya, setelah kita belajar ini Jagat Raya, Ibu mau tahu bagaimana feeling kalian, perasaan kalian tentang planet kita, tentang tata surya dan galaksi ya. How do you feel about about our material hari ini? Jadi Ibu mau tahu bagaimana perasaan kita, mungkin kalian lebih bersyukur karena kita tinggal di bumi ya. Kalau kita nggak tinggal di bumi, di planet mana lagi Bu? Atau yang lainnya boleh. Nanti Ibu share di classroom, lalu kalian boleh nanti dijawab ya worksheet-nya. Oke, Ibu akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.